semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman yang menonton? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol santai tentang suatu yang sering kita lakukan, yaitu berbicara. Tapi bukan sembarang berbicara, kita akan bahas tentang retorika yang bisa bikin kata-kata kita lebih hidup, lebih meyakinkan, dan pastinya lebih berpengaruh untuk kehidupan kita. Kali ini kita akan kedatangan narasumber, yaitu Ananda. Halo semuanya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang retorika, sebenarnya menurut Ananda, retorika itu apa sih? Nah, untuk Cahya dan teman-teman sekalian, menurut saya retorika itu adalah seni berbicara dan menyampaikan pikiran dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Jadi, bukan cuma tentang bagaimana seseorang berbicara dengan suara yang lantang atau kata-kata yang bagus, tapi juga bagaimana seseorang itu bisa membuat orang lain paham dan tergerak lewat ucapannya. Nah, retorika juga itu membantu kita menata pikiran, memilih kata yang tepat, dan menyampaikan pesan dengan cara yang bisa menyentuh hati pendengar. Nah, begitu Cahya. Oh, berarti menurut Ananda retorika itu sebenarnya seni berbicara dan menyampaikan pikiran dengan cara yang menarik dan menyampaikan, ya Ananda? Iya, betul sekali. Kita lanjut. Kenapa sih kemampuan berbicara itu penting sekali di zaman sekarang, apalagi untuk anak muda? Menurut saya itu sangat penting Cahya, karena di zaman sekarang kemampuan berbicara itu penting banget untuk menuntut kita bisa menyampaikan ide yang bagus dengan jelas dan percaya diri. Nah, anak muda harus menyuarakan pendapatnya, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, orang yang bisa berbicara dengan baik akan lebih mudah didengar, dihargai, bahkan bisa membawa pengaruh positif bagi orang lain. Makanya sangat penting untuk di zaman sekarang anak muda paham dengan retorika. Oh, jadi kemampuan berbicara itu penting sekali ya untuk anak muda sekarang. Ya, betul sekali, sangat-sangat penting. Menurut kamu, orang yang jago berbicara itu bakat dari lahir atau bisa dilatih, Ananda? Kalau menurut saya Cahya, untuk seseorang yang bisa dibilang jago berbicara itu, kemampuan bicaranya itu bisa dilatih. Nah, mungkin ada orang yang dari kecil sudah terbiasa bicara di depan, tapi kebanyakan kemampuan berbicara itu datangnya harus berproses, harus dilatih secara terus-menerus agar bisa berbicara dengan baik dan menyusun kata-katanya itu dengan baik dan sistematis. Nah, begitu. Oh, berarti menurut Ananda kemampuan berbicara itu bisa dilatih. Ya, betul sekali, harus dilatih secara terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Nah, ada tidak trik agar suara dan gaya ngomong kita terdengar lebih meyakinkan untuk pendengar? Kalau trik dari saya sendiri sih mungkin ada ya teman-teman. Saya akan memberikan beberapa trik agar suara dan gaya ngomong kita itu terdengar lebih meyakinkan. Nah, yang pertama, gunakan intonasi yang bervariasi. Jangan berbicara dengan nada yang datar supaya pendengar tidak bosan. Nah, yang kedua, jaga kontak mata, karena dari situ orang akan merasa kepercayaan dirinya kita itu tersampaikan. Nah, jadi ketika kita berbicara, kontak mata kita dengan audiensnya kita itu harus dengan baik agar mereka juga itu merasa teryakinkan saat kita menyampaikan materi. Nah, yang ketiga, berbicaralah dengan tempo yang pas, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Nah, lalu yang paling penting adalah pahami dulu apa yang ingin disampaikan. Nah,
Kalau kita sendiri paham dan yakin dengan isi pembicaraannya kita sendiri nanti, pastinya saat kita berbicara di depan, itu materinya kita yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Begitu untuk tipsnya Cahyani. Oh, begitu ya. Nah, kadang ada orang yang takut berbicara di depan umum. Bagaimana cara ngalahin rasa gugup itu? Nah, kalau untuk cara menyelesaikan permasalahan itu sih, bagaimana ya? Rasa gugup itu hal yang wajar sih untuk semua orang. Bahkan orang yang sudah berpengalaman pun berbicara pasti merasa gugup. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya teman-teman? Nah, ada cara mengatasinya itu dengan persiapan yang matang dan latihan terus-menerus. Nah, ketika kita sebelum berbicara itu sudah matang materinya dan berlatih terus-menerus, pastinya ketika kita berbicara itu kita sudah tidak merasa gugup karena kita sudah latihan terus-menerus sebelumnya. Nah, selain itu, jangan terlalu fokus pada rasa takutnya. Nah, tapi fokuslah pada apa yang ingin kita sampaikan. Nah, mungkin juga tips sedikit agar kita tidak merasa gugup sebelum kita memaparkan materi atau berbicara di depan umum, kita itu tarik nafas sebelum menyampaikan materi, kemudian tersenyum dan yakinkan pada diri Anda bahwa saya itu bisa tampil di depan umum. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Kalau di dunia nyata, siapa tokoh atau public figure yang menurut kamu punya kemampuan retorika paling keren? Menurut saya ya teman-teman, ada salah satu tokoh yang punya kemampuan retorika luar biasa. Dia adalah Insinyur Soekarno. Kenapa saya menginspirasi beliau atau kenapa saya harus mengidolakan beliau? Karena ketika beliau berbicara itu bukan hanya kuat, tapi juga penuh semangat dan penuh makna. Nah, kata-katanya itu bisa membangkitkan semangat banyak orang. Nah, selain itu, ada tokoh modern seperti Najwa Shihab yang juga punya gaya berbicara yang elegan dan tegas. Mereka sama-sama menunjukkan bahwa retorika bukan sekadar berbicara, tapi juga seni menyentuh hati orang lain melalui kata-kata. Seperti itu. Oh, begitu. Nah, dalam retorika kan ada istilah etos, patos, dan logos. Tapi kalau dijelasin santai, maksudnya itu apa sih, Ananda? Kalau kita berbicara tentang etos, patos, dan logos, itu menurut saya 3 hal penting dalam retorika. Mengapa demikian? Mengapa saya mengatakan tiga hal ini sangat penting di dalam retorika? Karena etos sendiri artinya kepercayaan. Bagaimana kita membangun kredibilitas supaya orang percaya sama kita saat memaparkan materi atau berbicara di depan. Kemudian yang kedua adalah patos, yang artinya emosi. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Nah, ini sangat penting ketika kita berbicara di depan. Nah, ketika emosi kita itu intonasinya baik, nah pasti ketika kita menyampaikan materi juga emosionalnya itu baik, pasti tersampaikan dengan baik juga ke audiensnya. Nah, yang ketiga ada logos, yang artinya logika. Nah, yaitu isi pembicaraannya kita itu harus masuk akal dan punya dasar yang jelas. Nah, jadi ketika kita berbicara di depan, kita harus menyampaikan materinya itu yang masuk akal. Jadi jangan yang kira-kira jangan yang tidak masuk akal lah begitu, supaya audiensnya juga itu tertarik dan percaya dengan materi yang kita sampaikan. Nah, begitu Cahya. Seperti itu Ananda. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngomong nyambung dan nggak ngeblank pas lagi presentasi atau ngobrol penting? Kalau menurut saya ya, cara untuk mengatasi agar kita tidak blank saat presentasi atau berbicara di depan. Nah, kuncinya ada pada persiapan dan pemahaman kita. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi jangan cuma menghafal ketika kita berbicara di depan atau melakukan presentasi.
jangan cuma menghafal materinya, tapi pahami isi yang mau disampaikan. Nah, mungkin ada tips sedikit, buatlah poin-poin utama sebagai panduan ketika melakukan presentasi. Nah, jadi kalau kita ketika presentasi tiba-tiba lupa materinya, nah kita kan sudah siap dengan poin-poin tersebut. Nah, jadinya kita tidak panik atau tidak terblank lah saat kita melakukan presentasi. Nah, satu juga ketika melakukan presentasi itu jangan panik atau jangan selalu merasa takut. Kita harus percaya diri agar bisa tersampaikan dengan baik ketika menyampaikan materi seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, pernah nggak kamu lihat orang yang ngomongnya sederhana tapi pesannya ngena banget? Menurut kamu rahasianya itu apa sih? Kalau ditanya seperti itu mungkin pernah ya, karena menurut saya itu rahasianya ketika berbicara itu adalah ketulusan. Nah, kenapa itu juga sangat penting ketika berbicara di depan itu kita harus menyampaikannya itu dengan tulus. Nah, kadang bukan kata-kata yang rumit yang membuat orang itu terkesan ketika kita berbicara, tapi cara kita menyampaikannya itu dengan jujur dan tulus. Kalau seseorang berbicaranya itu dari hati, pendengarannya itu akan merasa tersentuh. Pendengarnya itu akan merasa tersentuh ketika yang berbicara itu menyampaikannya dengan tulus. Nah, karena pesan yang datang dari hati akan tersampaikan ke hati juga. Seperti itu, Cahaya. Oh, begitu. Nah, retorika itu cuma soal ngomong atau juga soal cara mendengarkan orang lain? Kalau menurut saya, Cahaya, retorika itu bukan hanya tentang berbicara, nah, tapi juga tentang mendengarkan. Mengapa demikian? Karena komunikasi yang baik itu dua arah. Saat kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita juga bisa memahami orang lain dengan lebih baik dan tahu bagaimana cara meresponnya. Jadi, kemampuan berbicara dan mendengarkan itu seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Seperti itu. Nah, di era media sosial, menurut kamu gimana sih bentuk retorika yang efektif di dunia digital? Kalau menurut saya ya teman-teman, di media sosial, retorika yang efektif adalah retorika yang singkat, jelas, dan sopan, tapi tetap bermakna. Nah, sekarang kan orang itu suka dengan pesan yang langsung ke intinya. Jadi nggak usah bahasa-bahasa yang banyak, tapi langsung ke inti saja. Nah, tetapi dia itu mempunyai makna yang bagus, mempunyai nilai yang bagus. Dia tanpa tanpa dia banyak bicara, dia tuh langsung ke intinya, tetapi dia itu punya makna. Nah, gunakan juga bahasa yang positif dan tidak menyinggung. Nah, misalnya di TikTok mungkin itu kan kita lebih santai, tetapi di LinkedIn itu harus berbicara atau menyampaikan sesuatu itu harus profesional. Nah, intinya ketika kita menyampaikan retorika di sosial media itu juga kita harus mempunyai etika dan empati meskipun kita berbicara di media sosial atau di digital. Seperti itu, Cahaya. Oh, jadi gimana cara supaya kita bisa meyakinkan orang tanpa terkesan memaksa pendapat begitu? Kalau caranya sih dengan berbicara menggunakan logika dan sikap yang terbuka itu sih menurut saya sudah cukup ya teman-teman. Nah, jadi sebagai pembicara atau calon yang menggunakan retorika, sampaikan pendapatnya kita itu dengan tenang dan hormat. Nah, agar tidak terjadinya itu perdebatan. Nah, ketika juga kita berdebat, itu jangan merasa diri kita itu selalu pengen dimengerti. Nah, kita harus punya etika saat berbicara retorika di menyampaikan sesuatu saat atau bermusyawarah. Nah, kita harus paham atau bisa menerima pendapat orang lain juga itu, karena menurut saya ketika kita selalu ingin menang sendiri, selalu ingin dipahami, selalu pendapatnya kita harus
orang lain juga pahami, itu menurut saya suatu kesalahan yang besar. Karena ketika kita bermusyawarah itu harus menerima pendapat orang lain juga, seperti itu. Nah, menurut kamu kenapa kadang retorika bisa disalahgunakan misalnya buat manipulasi? Retorika itu apa ya teman-teman? Kalau menurut saya itu adalah suatu kekuatan. Nah, kalau digunakan dengan niat yang salah, bisa jadi alat untuk memutarbalikkan fakta atau menipu orang. Nah, tapi ketika retorika itu digunakan dengan bijak, retorika bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan dan pengetahuan. Nah, makanya teman-teman sekalian, ketika retorika atau berretorika atau menyampaikan sesuatu itu, kalau bisa sampaikanlah yang fakta atau yang bisa menjadi dampak yang baik untuk orang lain. Seperti ketika menyampaikan sesuatu itu punya khas sendirilah, agar isi materi yang kita sampaikan itu ada manfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu Cahya. Nah, kalau dikasih tips satu saja buat orang yang pengen jadi komunikator, orang yang lebih baik, tips kamu apa? Kalau untuk jadi komunikator itu tips sederhana dari saya ya, itu beranilah untuk memulai. Nah, jadi jangan takut salah, itulah yang paling penting. Jangan takut salah ketika berbicara. Nah, karena dari kesalahan itu kita bisa jadikan motivasi atau pembelajaran. Nah, setiap kali kita berbicara, kita sedang melatih diri untuk menjadi lebih baik. Nah, semakin kita juga sering mencoba, semakin lancar juga dan alami kemampuan berbicara kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan takut. Ketika kita berpendapat, sampaikan saja. Itu bisa melatih kita untuk berretorika dengan baik. Seperti itu teman-teman. Oh, jadi menurut Ananda, kita harus tidak takut salah begitu? Ya, betul sekali itu. Kalau kita punya percaya diri yang baik, kita juga bisa menjadi pembicara yang baik. Seperti itu Cahaya. Lihat. Nah, dan yang terakhir, kalau retorika itu dianggap seni berbicara, menurut kamu berbicara itu seni yang datang dari hati atau dari latihan? Kalau menurut saya ya, berbicara itu perpaduan antara hati dan latihan. Nah, hati yang membuat ucapan kita itu terasa tulus dan bermakna. Sementara latihan itu membuat cara kita menyampaikan menjadi lebih teratur dan percaya diri. Nah, jadi kalau menurut saya keduanya itu saling melengkapi dan sangat-sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Tanpa hati, kata-kata terasa hambar. Nah, tanpa latihan juga, kata-kata sulit tersusun dengan baik. Nah, jadi keduanya itu tidak bisa terpisahkan menurut saya. Begitu Cahaya. Wah, tidak terasa ya, ngobrolnya udah sejauh ini. Banyak hal menarik yang kita dapat hari ini tentang bagaimana cara berbicara dengan baik, lebih percaya diri, dan tentunya lebih bermakna. Terima kasih kepada Ananda yang sudah sharing ilmunya pada hari ini. Dan buat yang melihat podcast ini, semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat berani berbicara, lebih bijak dan menyampaikan pendapat dan tidak takut untuk bersuara. Oke, sekian dari kita berdua. Kami harap teman-teman sekalian yang menonton bisa berretorika dengan baik lagi ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye semuanya.